Halo gengs, apakah kalian pernah memakai produk-produk keluaran dari Apple? Atau kalian adalah salah satu fanboy dari produk berlogo buah-buahan ini? Apple adalah perusahaan raksasa teknologi yang berdiri pada 1 April 1976 dan didirikan oleh Steve Jobs dan Wozniak di Los Angeles, California, atau nyaris tepat setahun setelah berdirinya Microsoft, dan kedua perusahaan tersebut hari ulang tahunnya hanya berbeda 3 hari saja. Kontribusi Apple dan Microsoft terhadap perkembangan teknologi memanglah besar, akan tetapi harus diakui Apple memberikan peranan yang lebih besar dengan segala inovasinya. Adapun berbagai inovasi yang dilakukan oleh Apple yang berhasil bisa kita nikmati sampai saat ini, dan perusahaan yang lain mengekor di belakangnya. Keberhasilan Apple tersebut diraih dengan berbagai produk yang telah dirilis, dan berikut ini adalah sejumlah produk penting dari Apple yang pengaruhnya paling besar. Mau tahu? Yuk kita simak! Apple II. Apple II adalah komputer rumahan yang diluncurkan oleh Apple pada 1977 dan didesain oleh Steve Wozniak. Apple II adalah penerus dari Apple I yang gagal secara komersil. Apple II inilah yang menjadi gerbang keberhasilan Apple yang luar biasa. Apple II terjual lebih dari 4 juta unit selama masa produksinya. Keberhasilan produk ini tak terlepas dari kualitas hardware dan sistem yang dirancang oleh Apple di bawah kuasa penuh Steve Jobs yang saat itu perusahaan baru berdiri 1 tahun. Sistem operasi yang digunakan adalah Apple DOS karena sistem GUI saat itu belum ditemukan. Macintosh 128K. Sebuah produk komputer rumahan yang sebenarnya ditujukan untuk segmen ke mid-range atau menengah ke bawah, karena untuk segmen kelas atasnya saat itu adalah Apple Lisa yang harganya sekitar 3 kali lipat. Macintosh dipimpin dan dirancang oleh tim Steve Jobs setelah dirinya keluar dari divisi yang mengembangkan Apple Lisa. Pengaruh Steve Jobs sangat terasa, Macintosh sukses besar dan Apple Lisa gagal. Macintosh menjadi salah satu komputer pertama yang menjalankan Graphic User Interface atau GUI dan memiliki performa yang baik di masanya. Macintosh kemudian menjadi perangkat PC legendaris yang ikonik dan terus dikenang hingga saat ini. iPod. Sony Walkman membuat Apple di bawah Steve Jobs yang baru saja kembali sebagai CEO terinspirasi untuk membuat pemutar media yang lebih baik, lebih praktis, dan bentuk yang lebih kecil dan tak merepotkan ketika dibawa-bawa. Maka muncullah iPod generasi pertama pada 2001, sebuah inovasi brilian dan mengubah kebiasaan orang-orang dalam mendengarkan musik. Untuk dapat mengisi lagu iPod perlu dihubungkan ke iTunes di komputer dan diluncurkanlah iTunes untuk perangkat Windows. Kesuksesan iPod sempat ditiru oleh Microsoft dengan produk bernama Zune, tapi gagal mendulang kesuksesan. iPhone. 2007 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi dunia mobile phone. iPhone generasi pertama diperkenalkan oleh Steve Jobs dan langsung menggemparkan dunia. Bagaimana mungkin ponsel dengan hanya satu tombol fisik di tengah dapat dioperasikan? Bagaimana mungkin layar sentuh dapat dioperasikan tanpa stylus? iPhone mengubah itu semua, dan inovasi inilah yang membuat evolusi besar dalam teknologi telepon seluler. Nokia dan BlackBerry saat itu dengan pongahnya bukan menganggap Apple sebagai ancaman karena dinilai masih anak baru dalam jualan ponsel. Akibatnya tak kabur, Nokia dan BlackBerry tersungkur karena telat berinovasi dan kalah telak oleh Apple. Sementara itu, Android di bawah Google yang saat itu tengah dalam pengembangan langsung putar haluan dan mengikuti inovasi iPhone karena Google tahu inovasi dari Apple itu adalah sebuah hal yang begitu hebat. iPad. Meskipun pasar komputer tablet kini tak lagi sebesar dulu, namun iPad akan selalu menjadi salah satu produk paling penting dari Apple. Diluncurkan di akhir-akhir masa hidup Steve Jobs, iPad mampu mendobrak sesuatu yang tak biasa. Layar besar yang bisa disentuh dan bertindak layaknya laptop tanpa keypad. Ketika pertama kali diluncurkan, iPad laris manis bak kacang goreng. Kemudian perusahaan lain ikutan membuat tablet dengan OS Android, yaitu salah satunya Samsung Galaxy Tab. BlackBerry ikut-ikutan dengan playbooknya, dan kita tahu hasilnya seperti apa ya gengs?
Nah gengs, itulah dia pembahasannya. Menurut tim Jalan Tikus sendiri, iPhone menjadi produk yang paling berpengaruh dan menjadi salah satu tren di dunia smartphone. Gimana menurut kalian? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Bye gengs.